berikutnya ya langsung ke pengujian path analysis GP ya, atas dasar ya setelah jangan bilang setelah, itu seperti ngajarin ya. Nah, pada tabel ya menunjukkan, pada tabel berapa itu menunjukkan bahwa ya koefisien P, koefisien path analysis ditemukan adalah 0, sekian, dilihat pada beta ya, yang signifikan pada sekian dan sebagainya. Dan jelas parsial tidak ada ujung kanan, sebelah kanan tidak ada parsial. Karena apa? Karena cuma zero order, hanya X1 dan X3, tidak ada yang dikontrol, maka dari itu parsial tidak ada. Nah, oke, itu sudah. Nah, P koefisien diperoleh sekian, maka ini terbukti signifikan dengan T hitung sekian lebih besar daripada T tabel, maka ya dapat dikatakan bahwa misalnya ya instructional leadership berpengaruh langsung terhadap student performance ya, siswa itu ya, dengan P koefisien sekian sekian sekian, tidak ada kontribusi. Ingat, ini P koefisien, bukan koefisien korelasi ya. Nah, itu alur berpikirnya sudah jelas dari model regresi, bentuk hubungan linear, lalu koefisien korelasi zero yang kita balik ngomongnya karena dia keluar koefisien korelasi zero duluan ya, baru P koefisien direct effect. Nah, satu lagi, karena dia zero order correlation, tidak ada parsial, maka perlu dikasih panah ya, ya, panahnya arah ke dalam, itu epsilon namanya, itu adalah menunjukkan koefisien error PHI, koefisien error path ya, path error coefficient, itu bahasa Inggrisnya. Itu dengan cara melihat ya ini yang saya lingkarin merah ya, itu tabel itu muncul pada akhir dari ini. Untuk apa? Untuk menghitung path error coefficient ya. Kenapa harus ada error? Karena dia tidak punya parsial, tidak ada yang dikontrol variabelnya, sehingga dia satu-satunya menentukan X3 adalah X1. Oleh karena itu jelas ada unexplained variance, ada variance yang tidak dapat dijelaskan ya. Setelah saya hitung ini, kalau ini angka-angkanya ini adalah 0,99 ya, berarti 99% itu ya yang hanya dapat dijelaskan cuma 1% dalam dari hasil penelitian ini yang dapat dijelaskan variansnya X3 oleh X1, tetapi 99% ditentukan atau dijelaskan oleh varians lain. Misalnya ya macam-macam variabelnya, sebutkan aja kira-kira apa yang berpengaruh terhadap student performance, atau misalnya CB atau kinerja, atau apapun variabel yang dijadikan endogen X3 gitu ya. Cara menghitungnya adalah ya kuadrat ini ya. Kuadrat 0, sekian itu kuadratnya sudah langsung dipakai ya, dijadikan masukkan ke rumus akar ya, akar 1 kurang kuadrat R kuadrat yang sudah ada, yang saya tandai itu keluar dari SPSS ya, dan 1 kurang sekian diakarkan ya. Nah, itulah 0, sekian ya, ternyata ini besar ya, katakan aja besar ya, berarti hanya 1% varians dapat dijelaskan oleh X1, namun 99% dapat dijelaskan oleh faktor lain. Ingat ya, error itu maksimum 1,0. Kalau lebih itu salah hitung. Oke. Nah, itu isinya. Nah, terus lalu baru X1 terhadap X2, atau X2 terhadap X3 duluan. Baru terhadap X1, X2 ya, udah 3 struktur. Nah, terakhir ya buat modelnya signifikan. Kalau signifikan semua, berarti panah-panah seperti model hipotetik keluar semua. Tetapi kalau tidak, kasih panah titik-titik aja. Panahnya boleh. Ya, modelnya buat tetapi titik-titik-titik. Itu artinya tidak signifikan. Dan menyebutkan di tengah-tengah panah, jangan di tengah garis panahnya dipotong, tetapi di atasnya dan di bawahnya itu buat. Paling atas adalah koefisien P ya yang dihitung. Ya, dikasih NS kalau non signifikan, di bawahnya dalam kurung adalah koefisien korelasi zero. Ya, itu. Ya, sudah. Nah, selanjutnya ya langsung dicari total effect. Ya, gampang kan total effect? Ya, total effect adalah misalnya mencari total effect X1 ke X3. Ya, itu tinggal jumlahkan saja dengan koefisien korelasi. Koefisien P yang indirect effect. Indirect effect sudah tahu kan ya, di perkalian antara koefisien P antara X1 ke X2
dan koefisien P antara X2 dan X3. Nah, kalau X2 ke X3 tidak signifikan, X1 ke X2 juga tidak signifikan, indirect effect tidak ada. Ya, berarti itu artinya mediated variable itu nggak dapat dipercaya lagi untuk dipakai dalam kesempatan ini karena tidak terbukti sebagai good mediator. Gitu. Kenapa alasannya? Jadi alasannya ya karena ya student performance atau hasil belajar siswa, ya kinerja siswa tidak sama sekali memerlukan variabel yang mediasi yang disebut dengan trust misalnya. Kenapa? Jadi sama sekali ya dipercaya maupun tidak dipercaya. Jadi siswa tetap aja berhasil dengan catatan dipengaruhi langsung oleh instructional leadership. Karena di dalam instructional leadership itulah sudah termasuk ya motivation ya termasuk inspire influence ya termasuk idealize influence, termasuk latihan-latihan intellectual stimulation, rangsangan intelektual, termasuk individual consideration. Itu yang transformational leadership, dimensi-dimensi yang sebutkan semua. Ya, itu siapa yang memiliki itu? Ya instructional leadership. Siapa yang ngajar instructional? Siapa yang ngajar? Ya guru, teachers leadership. Siapa yang ngajar? Guru. Jadi tidak perlu lagi siswa untuk dipercaya maupun tidak dipercaya. Ya, siswa artinya trust itu adalah bagaimana siswa, ingat ya menerjemahkannya, bagaimana siswa dipercaya oleh lingkungan sekolah, termasuk oleh kepala sekolah, oleh guru dan teman sendiri atau admin atau petugas hobi. Ya, begitu dia dipercaya, maka kemungkinan hasil belajarnya akan bertambah baik gitu. Tetapi dalam hal ini tidak ada sama sekali ya pengaruh ya trust, di trust maupun tidak di trust, karena masuk trust adalah an expectation of somebody, ada seseorang itu untuk dia dapat beradaptasi di tengah-tengah lingkungan sekolah. Jadi nggak perlu itu. Nah itu di argumen nanti. Mungkin ada penelitian lain itu. Penelitian lain menemukan ya ternyata ya pakai penelitian tesis yang lain. Ya. Nanti saya kasih ya saya share yang siapa penelitian trust, akan minta aja siapa trust di Google Scholar banyak sekali yang keluar trust itu bagaimana pengaruhnya terhadap performance atau termasuk kinerja guru, kinerja karyawan juga performance sama dengan student performance gitu ya. Nah model berikutnya itu jangan dipikirkan. Ini model berikutnya adalah saya mau menggambarkan untuk teman-teman yang memiliki variabel lebih daripada 3 ya. Misalnya X1, X2, X3 ya. Pertama-tama membuat struktur pertama dulu, struktur 1 yaitu struktur 1 X1, X2, X3 dan dengan X6 ya. Nah, jangan X1, X2, X3, X4, X5, X4, X5 ditaruh di bawahnya. Ditaruh di bawah X3 seolah-olah dia bersama-sama. Nah, itu yang kejadian banyak sekali. Salah menghitung, salah masukkan ke SPSS sehingga keluar juga angka, tetapi illogical. Oke. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana koefisien korelasi juga muncul pertama kali dan apa yang diperlukan. Nah, ini adalah yang diperlukan yang merah-merah. Ya, yang diperlukan dimasuk-masukkan ya. Nah, itu saya kira cukup ya. Saya ulangi lagi bahwa pertama dari koefisien korelasi matriks, dan ingat koefisien korelasi didasarkan pada model regresi ya. Model regresi diuji dulu signifikan atau tidak dan boleh diinterpretasi tapi nggak perlu karena ini path analysis ya. Lalu uji ke linearitas, setelah uji linearitas tapi ingat ya model regresi itu diperoleh dari tabel yang bawahnya, sebutkan dalam kurung tabel, jangan lihat lampiran ya. Nggak perlu lihat lampiran, lihat tabelnya. Tetapi ingat, tabel yang dimasukkan ke body, ya, tabel yang masukkan ke body jangan ada muncul di lampiran lagi, ya. Sama halnya kelas interval, ya, pada saat deskriptif statistika, pendekatan Sturges, kelas interval dan histogram jangan keluar lagi di lampiran kalau sudah dipakai di body dan memang wajib di body dia. Dan jangan lupa ya narasikan apa artinya rata-rata student performance tinggi apa rendah ya, itu harus dinarasikan dengan bahan baku berapa. Lihat teoretik ya. Skor teoretik artinya berapa butir. Kalau membuat butirnya 30 ya, 30 butir di mana skor setiap butir adalah 1 paling tinggi, berarti maksimum skor teoretik adalah 30 ya, minimal berarti 0 karena 0,1 hasil belajar ya, 0,1.
Nah, 30. Nah, kalau rata-rata siswa memperoleh 20, 21. Ya, rata-rata siswa memperoleh 20. Dan rata-ratanya berapa? Kalau rata-ratanya 19, berarti di atas simpangan baku 4, 23 berarti 19 tambah 4, yaitu berarti dia berada rata-rata. Nah, berapa persen? Itu lihat di histogram. Berapa persen yang di atas rata-rata, berapa persen yang di bawah rata-rata. Itu dinarasikan. Jadi kita gunakan rata-rata. Rata-rata hasil belajar siswa, entah dalam bidang apapun, matematik, biologi, kimia, dan sebagainya, itu adalah tinggi. Ya. Dalam kurung, lihat tabel, ya. Lihat gambar, karena histogram itu adalah gambar. Cukup sekian teman-teman. Dan ini terakhir ya. I love you, miss you, stay home, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss you.